Tuhan Kau memberikan roh-Mu di dalam hidup kami, dunamos, yang mencetak ulang, membentuk ulang hidup kami supaya serupa dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, tanpa roh-Mu kami tidak bisa menjadi saksi-Mu. Kami bersyukur kami memiliki penolong yang lain. Oh, yang mengajar bahkan masuk dalam seluruh kebenaran Tuhan. Kami mengucap syukur Kau tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu. Tapi Engkau memberikan penolong yang sama seperti Engkau. Memiliki kemampuan, kapasitas, kuasa, dunamos. Kami bersyukur Tuhan. Maka itu kami pasti yakin karena Roh Kudus menjadi jaminan buat kami. Untuk kami boleh serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami percaya Engkau sedang terus membawa gereja-Mu sesuai dengan desain-Mu yang mula-mula, posisi-Mu yang mula-mula yang pertama Engkau tetapkan. Bahwa gereja-Mu harus penuh kemuliaan Tuhan. Gereja-Mu harus menjulang tinggi di atas gunung-gunung yang lain. Oh, Engkau sedang membawa terus gereja-Mu dengan pekerjaan roh yang semakin kuat. Supaya gereja-Mu penuh dengan kemuliaan. Dibangun di atas dasar firman. Memerintah bersama dengan Engkau. Mengembalakan bangsa-bangsa. Oh, terjadi Tuhan. Kami percaya itu sedang Kau genapi. Kemuliaan-Mu semakin besar. Kau sedang membersihkan dengan roh yang mengadili dan membakar. Memastikan setiap benih musuh tidak ada di dalam gereja-Mu. Gereja-Mu semakin ilahi. Semakin mengalami progres dan akselerasi. Kehidupan ilahi semakin nyata Tuhan. Kami percaya itu sedang Kau genapi Tuhan. Supaya terang Tuhan nyata. Supaya kehidupan kerajaan itu dihadirkan. Terima kasih, terima kasih. Maka itu Tuhan kami rindu supaya hidup kami betul-betul diproses. Kami memiliki roh yang lemah lembut, senang diajar, mudah dibentuk Tuhan. Kami mengosongkan diri sebagai hamba supaya hanya Roh Kudus yang begitu rupa membentuk hidup kami supaya selaras dengan firman kami, firman Tuhan. Kecenderungan hati, dasar keyakinan, sikap hidup kami, sikap hati kami, gaya hidup kami, semuanya diselaraskan dengan firman. Terima kasih sehingga dimanapun Kau tempatkan kami, kerajaan Allah dihadirkan. Tuhan, kami berdoa supaya sungguh Tuhan hidup kami semakin ilahi, tidak menjadi agamawi, tidak menjadi rutinitas dan mengalami kemerosotan dan degradasi. Tapi kami rindu semakin increase, semakin naik. Semakin naik, semakin naik Tuhan. Kami Kau bawa kami semakin ilahi, mengalami kehidupan yang unlimited, yang tidak terbatas. Hal-hal yang supranatural kami alami secara natural. Sehingga kami betul-betul menjadi orang-orang yang dibedakan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih. Maka itu Tuhan, hari ini kami sediakan hati kami menjadi tanah yang subur. Supaya firman-Mu yang disampaikan, firman yang mengubahkan, mentransform, yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Kau ambil alih semuanya, curahkan roh hikmat dan wahyu. Supaya kami mengenal Engkau dengan benar akurat. Kami berdoa supaya tanda dan mujizat-Mu menyertai yang sakit disembuhkan. Yang letih lesu dibangkitkan, yang terikat dilepaskan. Terima kasih sepanjang firman Tuhan dibagikan. Nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Kita nggak sadar ini sudah minggu yang terakhir di bulan Juli ya. Terima kasih atas support dan doanya. Kemarin saya pengumuman, kemarin saya ulang tahun. Saudara nggak kerasa saya udah tua, masuk angka 6 ya, 62. Tapi tetap muda ya kan. Saudara umur bisa Desember, semangat Januari terus, betul. Amin ya, penampilan Januari terus saudara. Saya nggak ngerasa umur 62 tapi saya merasa umur 26 saudara. Kaleb saja udah umur 80 ya, Pak Kaleb tetap muda, betul nggak saudara? Jadi dalam mengerjakan agenda Tuhan kita tidak dibatasi oleh umur. Ya, umur hanya angka, amin. Dan saya bersyukur, terima kasih untuk supportnya. Saya pertama sehat ya,
saya boleh melakukan agenda Tuhan. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita fokus kembali kepada firman ya. Baik, Bapak Ibu, kita ini minggu terakhir dan kita belajar 1 bulan ini mempelajari tentang nilai budaya kerajaan Allah. Betul ya? Beberapa minggu kita belajar tentang budaya kerajaan Allah. Dan kemarin kita belajar bagaimana kita harus hidup di dalam budaya kerajaan Allah dan menceritakan Injil kerajaan Allah. Saudara masih ingat? Amin? Ya. Nah, saudaraku, hari ini ya, minggu ini kita akan belajar bagaimana kita bergerak dengan kuasa dan mujizat. Tapi sebelumnya, saudaraku, kita tahu bahwa kehidupan membangun budaya kerajaan Allah, saudara ya, saling memperhatikan, kemudian kemarin itu saling mencintai firman ya, saling memperhatikan, mencintai firman, dan kemudian menceritakan Injil kerajaan Allah. Saudara, kita tidak pernah bisa menceritakan Injil kerajaan Allah, kemarin Bu Rita sampaikan, kalau kita tidak mengalami kerajaan Allah ya, kita tidak hidup di dalam budaya kerajaan Allah. Nah, saya terus ingin sampaikan saudaraku supaya kita semakin tajam bahwa pentingnya kita memiliki budaya kerajaan Allah. Kita hidup di dalam kerajaan Allah ya. Kita buka dulu firman Tuhannya. Ya, di Yohanes maaf ya. Sorry. Kerajaan Allah bukan nama makanan. Yohanes 14 ya? Ya, Yohanes 14 ayat 17 ya. Oke. Yohanes 14 ayat 17. Bukan. Roma 14, terima kasih, saya enggak catat ini. Roma 14. Baik, Roma 14 ayat 17 ya. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab bukanlah makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh. Jadi saya selalu tekankan saudaraku kepada jemaat bahwa kalau kita mau hidup di dalam kerajaan Allah, kita harus tahu kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan soal cuan. Kerajaan Allah bukan soal penghidupan sehari-hari, betul nggak? Kerajaan Allah bukan apa yang kita makan minum saudara, tetapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran saudaraku. Kenapa? Kadang-kadang kita berpikir kerajaan Allah itu soal makan minum. Mungkin kita nggak berkata, saya nggak berpikir soal makan minum, tapi hari demi hari seringkali kita lebih banyak fokus tentang makanan dan minuman, betul? Berapa 2 minggu yang lalu saudaraku saya pernah berkata, ya berfirman di sini menyampaikan firman bahwa seringkali kita tahu tetapi belum menjadi dasar keyakinan, betul nggak? Tanpa disadari saudaraku kita belajar tentang kerajaan Allah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih 90% fokus kepada makanan dan minuman, betul? Rasanya sulit sekali untuk menghilangkan dasar keyakinan kita bahwa kita mesti kerja untuk makan, untuk minum. Kalau enggak makan atau minum, kita pasti mati. Betul enggak? Kita sulit sekali menghancurkan cetakan dunia bahwa kita harus kerja keras. Persoalan utama kita adalah makan dan minum. Ya, nah ini yang saya harus sampaikan. Kita harus sampai level, kita harus memiliki budaya kerajaan Allah. Apa artinya? Saudara, kita harus mengerti bahwa firman Tuhan berkata, tadi malam di persekutuan Sariwangi saya sudah sampaikan, saudara. Ya, kita harus mengerti bahwa penghidupan sehari-hari soal makanan dan minuman itu Tuhan yang bertanggung jawab, betul nggak? Bapa di surga, kita anak, dia Bapa. Bapa di surga yang berkata bahwa semua kebutuhanmu aku yang tanggung, betul? Jadi jangan sampai kita gagal untuk mengerti tentang kerajaan Allah, betul nggak?
Seharusnya kita harus percaya bahwa kehidupan sehari-hari saya ini Bapa yang menyediakan. Dia gembala yang baik, tidak pernah kekurangan aku, betul? Dia J.U. Fajire, mungkin gampang diomongin, tapi seringkali dasar keyakinan kita tidak sampai seperti itu, betul? Ketika dompet kita tipis, ketika kita mulai khawatir, kita mulai takut. Kenapa? Karena firman itu belum menjadi dasar keyakinan. Karena kita belum mengalami kerajaan Allah, betul? Yes? Nah ini yang jadi problem, saudara. Kenapa? Karena kerajaan Allah bukan makanan dan minuman. Kalau kita ubah dasar keyakinan, ya percaya bahwa Bapa di surga yang menghidupi saya bekerja bukan untuk cari cuan. Saya bekerja itulah mimbar untuk saya memberitakan kerajaan Allah. Betul nggak? Amin. Memang saya harus bekerja. Memang saya harus mencari nafkah sebagai kepala keluarga. Tapi penghidupan saya Bapakku yang tanggung. Amin. Saya tidak tergantung dengan apa yang saya dapatkan. Karena saya bekerja, karena saya inilah mimbar. Untuk saya beritakan kerajaan Allah. Saudara kalau saya bilang begitu, saudara berkata Mbak Yus ekstrim. Tapi itulah kerajaan Allah. Betul? Kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan masalah cuan. Amin. Saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Saudara akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong saudara kalau saudara memiliki dasar keyakinan seperti itu. Gak perlu saudara bantu Tuhan, betul? Tuhan akan membuat sedemikian rupa, dia sutradara yang lihai untuk menurunkan berkat kepada Elia melalui burung gagak, betul? Kalau dipikir-pikir saudara, burung gagak itu serakah, geragas kata orang Jawa. Ngapain dia harus berbagi dengan Elia, betul? Tapi Tuhan punya banyak cara. Dan caranya selalu supranatural. Kenapa kita sering gak ngalami? Karena dasar keyakinan kita masih berkata bahwa kerajaan Allah adalah makanan dan minuman. Ketika saya merasa bahwa saya tidak di situ. Saya merasa bahwa itu Tuhan tidak sayang dan segala macam. Jadi saya garis bawahi bahwa kerajaan Allah adalah Amin. Ya. Ibu Rita kemarin bagikan kebenaran itu ada truth, ada righteousness, katanya righteousness. Ya. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang kita hidupi. Amin. Nah, saya mau bagikan. Kita hari ini belajar tentang Roh Kudus, Saudara ya. Saudara, kita tidak akan pernah mengalami kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah ini dimensinya roh. Kita nggak bisa lihat kerajaan Allah secara fisik, gitu ya. Tadi Pak Suwanda pergi ke apa namanya Pak di Subang? Lumbur Pakuan, tempatnya KDM tinggal. Kerajaannya KDM lah di situ ya. Kita bisa lihat secara fisik, keren banget dikasih fotonya. Padahal 15 menit dari Persekutuan Subang Kota ya, kita tapi tidak pernah ke sana ya. Nanti suatu saat lah kita ke sana. Ya, dari Kopepen cuma 15 menit. Nah saudara, kita nggak bisa lihat kerajaan secara fisik, betul? Saudara setuju dengan saya? Jadi kerajaan Allah ini dimensinya itu roh, betul? Saudara setuju nggak dengan saya? Ya, karena kebenaran, betul? Nggak bisa dilihat. Damai sejahtera, betul? Sukacita. Nah saudara, kalau saya mau mengalami kerajaan Allah, saya nggak bisa mengalami dengan dimensi fisik, betul? Saya harus mengenal kerajaan Allah, saya harus mengerti kerajaan Allah itu dengan dimensi roh. Ngerti? Maka itu Tuhan bilang, hei murid-muridku, kamu harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Tapi kamu jangan pergi dulu ya, kamu kumpul ya, nanti ada Roh Kudus yang aku kirim kepadamu, betul? Kenapa? Karena Tuhan ingin para rasul ini boleh mengalami kerajaan Allah sebelum dia bagikan Injil kerajaan Allah dan dia memiliki Roh Kudus. Supaya dengan Roh Kudus itu, dimensi roh kerajaan Allah, kita hanya bisa mengenal kerajaan Allah, mengalami kerajaan Allah harus dengan dimensi roh lagi. Betul? Maka itu Tuhan harus kasih Roh Kudus. Kita lihat ya, Yohanes 14.
ayat 16. Yohanes. Kita akan baca sama-sama ya, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia di dalam kamu. Kita lihat tadi kerajaan Allah isinya adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukanlah makanan, bukanlah minuman, bukan cerita tentang uang, betul? Saudara tidak pernah bisa terhubung dengan kebenaran, righteousness di kerajaan Allah, kalau saudara tidak memiliki roh kebenaran, betul? Amin. Karena dikatakan aku akan memberikan penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus. Penolong yang lain itu bukan berarti ada pribadi yang lain. Sama saudaraku pribadinya yaitu Allah sendiri. Tapi fungsinya berbeda, betul? Ya, aku akan berikan penolong yang lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Dialah ayat 17 roh kebenaran. Dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu, kamu bisa terhubung dengan kerajaan Allah. Betul? Amin, saudara. Kalau kau tidak mengalami dan memiliki Roh Kudus, kau tidak pernah terhubung dengan yang namanya kerajaan Allah. Amin. Maka itu saudaraku, saya tidak habis pikir kalau ada banyak gereja yang tertutup dengan kebenaran Roh Kudus. Betul? Karena hanya roh kebenaran, hanya Roh Kudus yang bisa mengkoneksikan, menghubungkan kita ke dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah ini dimensinya roh. Jadi hanya Roh Kudus, dengan Roh Kudus, dimensi roh, kita bisa mengalami kerajaan Allah. Jadi saudaraku, Roh Kudus adalah harga mati untuk kita mengalami kerajaan Allah. Saudara setuju dengan saya? Jangan main-main saudara. Ya, kalau kita bilang aku ingin mengalami surga di bumi, tapi saudara nggak terbuka dengan Roh Kudus, saudara tidak bekerja sama dengan Roh Kudus, saudara hanya omong doang, hanya wacana. Karena itu udah harga mati. Kalau kau ingin terhubung dengan kerajaan Allah, kau terhubung dengan kebenaran, damai, kau harus memiliki Roh Kudus. Karena itu portal, betul? Karena itu connection. Kita bisa terhubung hanya oleh karena Roh Kudus. Jadi saudaraku, seberapa besar saya mengalami kerajaan Allah, seberapa besar saya terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus. Betul nggak? Saudara mengalami kerajaan Allah tidak ditentukan bahwa saudara STH, MTH, saudara sarjana, tidak dibentukkan seperti itu. Betul nggak? Tetapi seberapa besar kita mengalami kerajaan Allah, tergantung seberapa besar kita terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi jangan heran saudaraku, ada banyak mungkin orang yang baru bertobat, dia mengalami kerajaan Allah sedemikian rupa, karena dia terbuka dengan Roh Kudus. Amin saudara. Nah saudara, Roh Kudus itu diam di dalam kita. Betul? Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dahsyat. Luar biasa. Hari ini kita bicara tentang Roh Kudus. Mungkin kebenaran ini sudah terlalu sering Bapak Ibu dengarkan. Tapi saya rindu sekali hari ini supaya kita sadar betapa dahsyatnya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Betul nggak? Sehingga kita bisa terhubung dengan kerajaan Allah. Luar biasa saudara. Ya, luar biasa. Nah, saudaraku dikatakan bahwa kita, Kisah Rasul 1 ayat 8 kita lihat ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita belajar sama-sama. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Tetapi
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dan saksiku di Yerusalem, di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa dunamos kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kenapa? Karena terhubung dengan kerajaan Allah, betul nggak? Dan kamu akan menjadi saksi. Artinya apa? Kita ini hidupnya akan dicetak ulang, dibentuk ulang oleh pekerjaan Roh Kudus supaya kita mengalami kerajaan Allah sehingga kita menjadi saksi. Gak mungkin saksi, gak ngalami, nyeritain. Betul nggak? Kalau ada kecelakaan, saya nggak tahu kecelakaan itu, saya nggak bisa diangkat menjadi saksi. Tapi kalau ada kecelakaan, saya melihat itu dari awal sampai A sampai Z, saya bisa diangkat menjadi saksi. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kerajaan tanpa Roh Kudus, betul? Saya itu mau sadarkan saudara bahwa Roh Kudus ini dahsyat dalam hidupmu, jangan dibiarin gitu loh. Ya, kita nggak akan pernah bisa ngalami kerajaan Allah tanpa Roh Kudus. Karena dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Saya bisa bahasakan dengan sederhana, kalau Roh Kudus ada di dalam hidupmu dan kau bekerja sama dengan dia, kau akan mengalami banyak hal-hal yang ajaib yaitu kerajaan Allah sehingga kamu mengalami dan kamu bisa jadi saksi. Betul nggak? Artinya Roh Kudus akan mencetak ulang, membentuk kita supaya cetakan dunia ini dihancurkan sehingga budaya kerajaan Allah, cara hidup kerajaan Allah itu kita adopsi, betul nggak? Supaya kita jadi saksi. Ya, saya akan bagikan apa saja yang dikerjakan Roh Kudus. Yang pertama, ya, dia akan mencetak ulang hidup kita ya. Kehidupan orang percaya dengan apa? Materialnya apa? Firman Tuhan. Roh Kudus dengan firman Tuhan itu sama dengan uang. Apa ya? Yang dibolak-balik sama. Yang satu gambar burung, yang dia uang. Sama, Roh Kudus dengan firman itu begitu. Dia tidak bekerja sendiri-sendiri. Tapi dia bekerja sama. Untuk apa? Untuk mencetak ulang, untuk membentuk ulang hidup kita. Yang pertama saudaraku, dia itu memampukan kita untuk menerima firman dan meyakinkan firman itu sebagai kebenaran. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk menerima firman dan meyakinkan kita untuk menerima firman itu sebagai kebenaran. Kenapa? Karena pikiran kita yang sudah dicetak oleh dunia, kita mungkin dengar firman tapi belum tentu bisa menerima firman. Betul? Betul enggak? Ya, kita tahu firman tapi belum tentu kita yakin itu sebagai kebenaran. Betul? Betul enggak saudara? Kita nggak akan pernah saudaraku memiliki iman kalau firman itu tidak menjadi kebenaran dalam hidup kita. Betul? Kenapa Abraham disebut bapak beriman? Karena dia ketika dapat firman saudaraku, menjadi pengetahuan, pertama dia tahu firman, tapi kemudian diuji puluhan tahun saudaraku. Dia tidak mengalami firman itu teruji, tetapi kemudian dia percaya sekalipun manusia lahiriah saya merosot, manusia batinnya saya dibarui hari demi hari, dan saya tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengenapi firman. Karena apa? Karena dia menerima dan meyakini firman itu sebagai kebenaran walaupun belum dijawab. Betul? Itulah iman, betul? Saudara, dengan kehidupan pribadi, logika kita, kepintaran kita belum tentu bisa menerima firman sebagai kebenaran, betul? Saudara setuju dengan saya? Saudara butuh Roh Kudus, betul? Maka itu jangan abaikan Roh Kudus. Saya bisa saja saudara membagikan firman kepada saudara saat ini, tapi belum tentu saudara sebulan, 2 bulan saudara terima itu sebagai kebenaran. Banyak penolakan di sini, betul? Seperti tadi aja. Mbak Yustin gak punya anak kali ya, ngomongnya enak aja. Dia PNS pensiunan, setiap bulan dapat gaji. Emangnya orang gak mungkin lah kerja gak makan. Betul gak saudara? Betul gak saudara? Iya kan? Jadi kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah memaksa kita, betul? Tapi Roh Kudus terus membawa kita
Untuk apa? Memampukan kita. Terus kalau kita bergaul dengan dia, ya Roh Kudus akan memampukan kita sehingga ketika firman itu kita dengar, tidak ada penolakan di pikiran. Betul nggak? Kita bisa menerima, yes Tuhan. Amin. Dan kemudian kita bisa menerima firman menjadi kebenaran. Itulah iman, percayalah sebentar lagi itu akan menjadi nyata. Kenapa seringkali kita nggak mengalami mujizat? Iman kita tidak terbukti dalam hidup kita. Karena kita belum bisa menerima firman menjadi kebenaran. Amin, saudara. Roh Kudus yang tolong kita. Amin. Untuk menerima firman itu menjadi kebenaran. Oh, saudara misalnya logikamu, nggak mungkin ini. Firmannya nggak mungkin. Mana mungkin? Tidak mungkin, tak mungkin, oh tak mungkin, gitu ya. Apa yang saudara lakukan? Datang kepada Roh Kudus, betul? Iya kan? Karena solusinya hanya firman, betul nggak? Datang Roh Kudus, bergaul dengan dia. Roh Kudus, mampukan aku, betul nggak? Hancurkan, dunamos, hancurkan benteng-benteng dalam pola pikirku. Yang menolak pengenalan akan Allah, betul? Yang menghalangi aku. Untuk menerima firman itu menjadi kebenaran. Karena aku ingin Tuhan firman itu terjadi atas hidupku. Amin. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menghubungkan saudara kepada kebenaran kerajaan Allah. Betul? Amin saudara. Saya rindu saudara mengerti ini supaya saudara menjadi anak Tuhan. Kasihan kan anak Tuhan udah banyak firman tapi gak ngalami firman gitu. Padahal untuk mengalami firman, Tuhan hanya perlu saudara bergaul dengan Roh Kudus ya. Bukan karena kita pintar kan. Karena keterbukaan kita dengan Roh Kudus yang tolong kita. Sehingga kebenaran itu menjadi, sehingga firman itu menjadi kebenaran. Amin. Amin saudara. Jadi saudara tahu bahwa Roh Kudus dalam hidupmu ini sungguh-sungguh dahsyat dan luar biasa Tuhan kasih itu supaya kita mengalami firman menjadi kebenaran. Yang pertama tadi ya, memampukan kita untuk terus menerima firman dan meyakinkan kita untuk firman itu menjadi kebenaran. Saudara mungkin hari ini saudara nggak yakin Roh Kudus akan bekerja terus sampai saudara yakin. Amin. Yang kedua, Roh Kudus itu akan menghadirkan pengaruh ilahi. Kenapa? Karena ada pengaruh dunia, betul? Kita ini dua aja hidup di dunia. Kalau nggak pengaruh dunia ya pengaruh ilahi, betul? Kuat-kuatan lah, betul? Kalau kau semakin bergaul dengan Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus, semakin besar. Hidup kita semakin luas bekerja sama dia, kita membuat pengaruh ilahi semakin besar. Karena Roh Kudus selalu membawa pengaruh ilahi. Tetapi kalau kau tutup, blokir Roh Kudus dalam hidupmu, kau akan silakan pengaruh dunia lebih kuat. Betul? Kuat-kuatan kok kita ini, betul nggak? Tapi Roh Kudus selalu menghadirkan pengaruh ilahi. Sehingga apa? Sehingga kita mampu hidup kudus dan benar. Betul? Kenapa? Karena hidup kudus selalu ada pengaruh, betul nggak? Waduh nggak benar nih saya. Ketika kau terbuka dengan pengaruh dunia, saya percaya saudara jauh dari kekudusan. Karena dunia bentuk saudara, betul? Tetapi kalau saudara terus bergaul dengan Roh Kudus, pengaruh ilahi akan membuat saudara hidup kudus. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Tapi pengaruh ilahi itu yang mempengaruhi. Amin. Dan Roh Kudus akan pengaruhi kita, saudara, dengan pengaruh ilahi. Supaya apa? Supaya kita mengambil keputusan dengan benar. Karena hidup ini adalah pengambilan keputusan. Setuju dengan saya? Kau bangun pagi sudah ngambil keputusan. Ibu-ibu bangun pagi udah masak apa ya hari ini? Betul nggak? Kau bangun pagi pakai baju apa ya saya minggu ini ya supaya kelihatan cantik. Pak Medi saya harus pakai batik yang mana ya saya jadi WL? Saudara, hidup ini pengambilan keputusan, betul nggak? Tapi pengambilan keputusanmu menentukan apakah kau hidup kudus atau tidak, betul? Dan Roh Kudus akan mempengaruhi engkau, amin.
dengan pengaruh ilahi supaya kamu mengambil keputusan benar dan akurat. Amin. Siapa yang bisa? Roh Kudus. Maka itu jangan biarkan Roh Kudus diam dalam hidupmu, bahkan kau blokir. Tapi bergaul. Maka itu lagunya tadi, datang Roh Kudus kau ku rindu. Satu yang ku rindu, bukan banyak yang dirindukan. Berapa? Satu. Apa katanya nanti? Satu yang bersekutu. Saya yakin saudara kalau tidak terbuka dengan Roh Kudus, pengambilan keputusanmu pasti tidak benar. Kau akan mengandalkan logikamu. Kau akan mengandalkan apa yang kau pandang baik. Kau tidak akan pernah bisa semakin kudus. Hidupmu tidak semakin ilahi. Kenapa? Kau membiarkan pengaruh dunia mencetakmu. Kan hanya dua saudara, betul nggak? Kalau saya blokir pekerjaan Roh Kudus, saya biarkan pengaruh dunia mempengaruhi saya. Kalau saya membiarkan pengaruh dunia mempengaruhi saya pasti mengambil keputusan dunia, betul? Sudahlah, kalau kaya itu memang harus kerja keras, memang lembur. Kalau perlu kan ibadah kan bisa sampai kiamat kan hari Minggu toh. Masih di situ kan, di ruko kan, nggak pindah-pindah kan? Bisa, bulan depan juga bisa kok. Betul nggak saudara? Nggak apa-apa, nyogok itu zaman sekarang nggak apa-apa. Itu udah budaya. Budaya timur. Nyogok, nggak apa-apa. Ada banyak anak Tuhan sudah tidak pernah bisa membedakan mana keputusan yang benar dan mana keputusan ilahi. Betul nggak saudara? Kenapa seperti itu? Ya maklum. Dia blokir Roh Kudus, dia buka lebar-lebar dunia. Betul? Pengaruh dunia. Karena bicara hidup, bicara pengaruh, betul? Siapa yang mempengaruhi engkau, betul nggak? Ya, kalau engkau hidup dengan orang yang otoriter, yang diktator, kau jadi otoriter, betul? Karena pengaruh, betul? Tetapi percayalah, kau punya Roh Kudus yang diam di dalammu. Dan dia selalu mempengaruhi engkau dengan pengaruh ilahi. Amin. Sehingga hidupmu kudus. Sehingga hidupmu berkenan bukan karena hasil usahamu, betul? Tapi karena kau membuka diri dengan pekerjaan Roh Kudus dan pengaruh itu semakin kuat atas hidupmu. Sehingga tiba-tiba engkau terbuka. Oh, saya nggak suka. Maka itu Paulus bisa berkata semuanya sampah, betul? Dibanding pengenalan akan Allah lebih mulia. Kenapa? Karena dia membiarkan dirinya pengaruh ilahi terus terjadi atas hidupmu. Engkau dan saya yang menentukan. Tetapi Tuhan tidak bersalah. Karena dia sudah berikan rohnya kepada kita. Betul gak? Kehendak bebas kita yang memilih. Amin. Saya ingin sadarkan saudara. Betapa Tuhan itu mengasihi kita. Jadi gak ada alasan untuk kita tidak bisa hidup serupa dengan dia. Betul gak saudara? Hanya kita mau gak ikutin apa yang dia mau. Ya, semuanya sudah diberikan. Roh Kudus sudah diberikan. Sekali lagi Roh Kudus bukan pribadi yang memaksa. Kita bukan robot, betul? Roh Kudus pribadi yang lembut. Jadi kalau saudara tidak akan datang kepada dia, akan menunggu. Dia nggak pernah paksa. Ya, jadi yang kedua itu. Ya, sehingga kita mengambil keputusan. Mengambil keputusan apapun saudara, menyekolahkan anak, ya, apapun. Ya, keputusan kita jadi ilahi. Saudara, keputusan kita menentukan masa depan kita. Betul nggak? Setuju nggak dengan saya? Banyak orang mengambil keputusan salah, masa depannya salah, saudara. Anak Tuhan, iya. Ada banyak teman saya di penjara sekarang. Ya, seorang yang luar biasa dipakai karena mengambil keputusan yang salah. Apa akarnya? Karena mereka, orang-orang itu tidak membuka diri untuk bersekutu dengan Roh Kudus lebih besar lagi. Karena hanya pengaruh yang ilahi membuat kita bisa hidup kudus. Saudara setuju dengan saya? Yang ketiga saudara, kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua. Saudara, dikatakan Roh Kudus akan mengajar. Ya, saya bisa sederhanakan kata-kata ini. Roh Kudus akan menggerakkan kita melakukan yang benar. Kalau tadi mempengaruhi, betul? Tapi sekarang Roh Kudus bukan hanya memberikan pengaruh ilahi, tapi Roh Kudus akan menggerakkan saudara untuk melakukan yang benar dengan apa? Dengan mengajar dan mengingatkan hal yang benar. Amin. Jadi saudara, Roh Kudus itu pekerjaannya akan membuat saudara kalau serong ke kiri, serong ke kanan kayak potong bebek ya. Serong ke kanan, jalannya nggak lurus gitu sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan firman. Roh Kudus akan terus dengan lembut menggerakkan saudara. Kamu salah anakku. Dengan apa? Dengan mengajar kita dan mengingatkan kita akan kebenaran. Amin. Tidak pernah putus asa dia, betul? Supaya apa? Supaya saudara menggerakkan saudara untuk hidup di dalam kebenaran. Dahsyat ya. Maka itu saudara, kalau engkau menasihatin orang tanpa pekerjaan Roh Kudus, gak akan pernah terjadi apa-apa. Siapa yang bisa menggerakkan orang dalam kebenaran? Menginsyafkan mereka akan dosa, betul? Peran Roh Kudus begitu luar biasa. Amin. Dia selalu menggerakkan kita untuk hidup benar. Ya. Sehingga dipastikan saudaraku nggak ada benih musuh. Ya. Kadang orang berpikir gini, bangsa Allah itu dulu narkoba loh. Dulu itu, kerjaannya ke PKS ya, PSK. Saudara setuju? Percaya nggak kalau Bang Salah seperti itu? Pak Teguh percaya nggak kalau Bang Salah seperti itu? Karena nggak ada bekasnya, betul nggak? Amin. Siapa yang bekerja? Roh Kudus. Sampai kita benar-benar dicetak ulang, ditransform menjadi kupu-kupu. Bukan lagi menjadi kepompong. Bukan lagi menjadi ulat. Sampai nggak ada kelihatan bekasnya. Ya. Oyong boleh aja dulu narkoba, narkotik, apa lagi lah. Ya. Tapi pekerjaan Roh Kudus akan menggerakkan dia. Sehingga ketika lihat Oyong tidak ada satupun bekas itu. Amin. Luar biasa saudara. Nah, saya nggak habis pikir kalau anak Tuhan masih juga nggak terbuka dengan Roh Kudus. Makanya itu banyak gereja-gereja sekarang tipu daya muslihat untuk menutupi tentang Roh Kudus, betul? Bagaimana kita bisa hidup benar kalau nggak menyertakan Roh Kudus, betul nggak? Kita bisa tahu tentang Taurat, firman begitu pintar, tapi yang bisa menghubungkan kepada kebenaran kerajaan hanya Roh. Karena dimensi Roh, betul? Ya. Selanjutnya kita lihat Yeskiel 16. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang... Saudara, Roh Kudus dia bukan hanya menggerakkan kita, tapi dia memimpin. Ya, memimpin itu bicara di depan kita, betul nggak? Dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Luar biasa. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa itu artinya? Saudara akan dipimpin ke dalam jati diri saudara yang baru. Amin. Saudara berpikir dulu, saudara berpikir ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudahlah datang. Tapi dalam hidup saudara, saudara masih dipengaruhi masa lalu. Betul nggak?
Saudara bilang masa lalu, no way. Sekarang masa depan, no use, tidak pernah bisa digunakan lagi. Aku ciptaan baru, betul-betul baru. Itu kebenarannya, itu sebenarnya jati diri kita. Tapi dalam perjalanan kita, saudara, masih kita dibayangi masa lalu. Kenapa ya anak saya begini? Jangan-jangan karena saya dulu seperti ini. Kenapa ya hidup saya begini? Jangan-jangan karena saya menuai. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Saudara belum meyakini jati diri yang baru, betul? Saudara masih setengah-setengah. Saya ini ciptaan baru, tapi yang lama kadang-kadang nempel. Percayalah, Roh Kudus akan memimpin engkau. Amin. Di dalam, ya, menuntun engkau ke jalan yang seluruh kebenaran. Supaya kita mengerti jati diri kita yang baru. Sehingga ketika kebenaran itu memerdekakan, dipimpin ke seluruh kebenaran. Masa laluku tidak berpengaruh lagi atas hidupku. Ketika dasar keyakinan terjadi, betul-betul aku hanya punya masa depan. Sehingga iblis bilang, itu gara-gara kamu hidupmu kayak begitu dulu. Stop iblis. Aku gak punya masa lalu lagi. Aku punya masa depan. Aku gak berpengaruh dengan kehidupanku. Dulu boleh bejat segala macam. Saudara, kau punya jati diri yang baru. Amin. Amin itu gak gampang, saudara. Betul? Kemarin waktu persekutuan di Sariwangi ada temannya Brian. Ya, dia orang Singapura. Campur ya. Bapaknya Singapura, ibunya Indonesia, orang Batam. Jadi dia seperti Brian begitu. Nah, selesai persekutuan minggu dia nggak bisa kesini karena dia harus pulang karena dia perawat di salah satu hospital di Singapura. Terus pada waktu kita persekutuan, tiba-tiba dia bisikin adik saya, dia bilang, aku pengen didoakan anti itu katanya. Ya, jadi pada waktu saya, padahal dia adalah seniornya Brian yang mengajak Brian untuk pergi ke gerejanya ini Injili, dan Brian banyak bertumbuh di sana. Terus kita dengar ya ini ya. Nah, saya pada waktu saya masuk ke dalam kamar saudara sama dia, saya sedih banget. Ya, dia broken dan segala macam. Dia tidak mengerti jati dirinya. Saya bilang kepada dia, hey, kalau aku doain kamu akan kembali lagi. Sekarang perkenankan saya ya, Anti ya, yang manggilnya Anti ya. Perkenankan Anti untuk cerita tentang jati dirimu yang baru. Ada banyak anak Tuhan tidak mengerti jati dirinya. Betul? Itu yang membuat dia goncang. Ketika kehidupan di luarnya mempengaruhi dia kuat, dia goncang. Betul? Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Supaya kita mengerti jati diri kita yang baru. Amin. Supaya dia menunjukkan jalan-jalannya. Untuk kita memasuki jati diri kita yang baru. Amin. Saudara bisa tangkap. Sehingga apapun yang terjadi di luar saudara. Saudara gak berpengaruh. Saudara ngerti jati diri. Saudara gak dipuji juga gak masalah. Betul gak? Saudara miskin juga gak minder. Betul gak saudara? Saudara kaya juga gak sombong. Betul gak saudara? Saudara keluarganya broken kayak apa? Enggak jadi masalah. Karena saudara tidak merasa menjadi korban. Betul? Dia selalu bilang gini, saya begini gara-gara orang tua saya. Saya begini gara-gara. Ada banyak anak Tuhan yang merasa dirinya jadi korban. Kenapa? Karena dia tidak mengerti jati dirinya. Dia tidak mengerti karena tidak terbuka dengan Roh Kudus. Betul? Karena Roh Kuduslah yang menunjukkan jalan memimpin kita ke dalam jati diri kita yang baru. Amin. Bukan karena kau punya pembimbing yang hebat, betul? Bukan karena kau punya gembala yang hebat. Tapi keterbukaanmu dengan Roh Kudus yang membuat kau ditunjukkan jalan. Sehingga kau punya jati diri yang baru. Ciptaan baru, tidak tergoncangkan. Tidak dipengaruhi opini orang, tidak dipengaruhi kata itu. Bukan usaha kita, saudara. Amin. Karena Tuhan ingin kita memiliki identitas di dalam Kristus. Bukan identitas di KTP, saudara. Tapi identitas kita di dalam Kristus. Saudara suka, senang saudara punya Roh Kudus? Amin, bangga, betul gak?
Tapi jangan sampai engkau biarkan, saudara ya. Ya, selanjutnya saudara ya. Udah keberapa itu ya? Sekarang kelima kalau nggak salah, betul yang mencatat. Oh, keempat ya. Oh, saya udah nyatetnya udah 5 ya. Ada satu yang kelewat. Enggak ya. Oke. Keempat ya. Tadi saya sudah sampaikan ya betapa hebatnya roh yang tinggal dalam hidup kita, saudara. Yang terakhir nih, Roh Kudus. Roh Kudus, saudara, menolong kita memiliki posisi untuk berpengaruh. Jadi saudara jangan berpikir, saya mau jadi hebat, saya mau jadi A, jadi B, jadi C, jadi D. Bisa. Tapi pengaruh apa yang saudara lahirkan itu tanda tanya, betul nggak? Jadi istilahnya gini saudara, Roh Kuduslah yang membawa saudara memiliki posisi untuk berpengaruh, domain, untuk membawa kita kepada ladang yang ditempatkan Tuhan supaya kita maksimal. Betul nggak? Jadi jangan berpikir, kayaknya saya di desa Rancamacan deh kayaknya. Kayaknya saya di Subang Kota, saya kayaknya di Pangalengan deh. Saya kayaknya di Banjaran, nggak bisa saudara, betul nggak? Roh Kudus yang membawa kita kepada posisi yang berpengaruh. Amin. Menempatkan kita pada ladang yang Tuhan tetapkan. Nggak main-main itu, betul nggak? Maka itu ketika Paulus dan Barnabas kalau nggak salah itu didoakan dia, baru diutus. Roh Kudus berbicara, betul? Maka itu di gereja ini tidak ada sesuatu tanpa arahan, betul? Kemarin Bu Rita bilang, saya sebagai pemimpin harus melepaskan anak panah. Kemana anak panah itu harus selesai. Tapi saya nggak bisa dengan pikiran saya, betul? Karena itu Roh Kudus yang tahu di mana kehidupan saudara memiliki posisi yang berpengaruh, betul? Di mana saudara dilesatkan kepada ladang yang ditetapkan Tuhan. Maka itu saudara, Roh Kudus ini begitu luar biasa, sungguh makanya dikatakan hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, betul? Karena capek saudara, kalau saudara mau jadi anak Tuhan tanpa Roh Kudus. Saudara setuju nggak dengan saya? Saudara akan semakin agamawi, semakin rutin. Saya selalu bilang, bicara agamawi, bicara merosot. Kalau semakin agamawi, semakin merosot. Semakin degradasi. Ya, nggak ada pilihan kecuali kita semakin ilahi, betul nggak? Yang bisa membuat kita semakin nilai hanya Roh Kudus. Amin. Pengaruh ilahi. Maka itu bangun persekutuan dengan Roh Kudus, saudara. Dialah penolongmu yang lain. Pembimbing gak bisa tolongmu. Gembala gak bisa tolongmu. Tapi Roh Kudus penolong 24 jam. Ketika kau bingung, kau susah, kau galau, tidak bisa mengambil keputusan. Dialah yang menolong kau mengambil keputusan yang benar. Amin. Nah, saudara, saya percaya ketika kita terus hidup di dalam tadi ya yang saya ceritakan, otomatis kuasa akan bekerja atas hidup kita. Kita sekarang bergerak di dalam kuasa ya dan mujizat. Ya. Kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Kisah Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudara, kalau saudara benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, terbuka dengan Roh Kudus, bergaul terus, konsisten dengan Roh Kudus, saudara, hidup saudara semakin ilahi, otomatis ada kuasa. Semakin ilahi, semakin kuasa. Karena kerajaan Allah bicara tentang kuasa. Betul nggak? Semakin kita terhubung kerajaan Allah lewat Roh Kudus, maka hidup kita pasti dipenuhi oleh kuasa. Maka itu gak heran ketika dikatakan Paulus ayat yang ke-11. Ya, ayat 11.
Mengadakan banyak mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau saudara bertanya, bagaimana caranya supaya saya mengalami mujizat? Bergaul dengan Roh Kudus, betul nggak? Amin. Karena itu otomatis semakin hidupmu ilahi, semakin kuasa. Karena itu nggak bisa otomatis. Amin. Karena kerajaan Allah bicara tentang kuasa. Ya, ya. Kita lihat Kisah Rasul 14 ayat yang ketiga. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda. Saudara, kenapa kita melakukan tanda dan mujizat? Karena Tuhan menguatkan Injil kerajaan Allah-Nya dengan kuasa. Amin. Tuhan ingin membuktikan bahwa apa yang kita sampaikan karena kita saksi itu benar adanya dengan kuasa. Untuk melakukan apa? Tanda-tanda dan mujizat. Percayalah, kalau kita terus hidup dalam budaya kerajaan Allah, kita menceritakan Injil kerajaan Allah, Tuhan akan menguatkan Injil itu dengan tanda-tanda dan mujizat dan kuasa. Ya. Tuhan hanya ingin menguatkan itu kalau kita menceritakan Injil kerajaan Allah, betul? Selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan selalu rindu menunjukkan kebesarannya melalui kuasa dan mujizat. Betul enggak? Ya. Saya ingat sekali waktu kakaknya Ai ya. Belum bertobat. Dia punya di telinganya darah karena stres. Dia pergi kemana-mana enggak sembuh. Tapi kemudian Tuhan izinkan saya berdoa dan sembuh bukan karena saya. Tapi karena Tuhan ingin menguatkan berita tentang dia dengan kuasa. Bagaimana kita bergerak dengan kuasa? Bergaul dengan Roh Kudus, betul enggak? Kasih kesempatan Roh Kudus memimpin hidup kita, menggerakkan kita, memberi pengaruh ilahi. Jangan bergaul dengan dunia, jangan beri kesempatan kepada dunia untuk mempengaruhi kita. Saudara, ini pilihan, betul? Ya, pengambilan keputusan kita. Tapi saya mau katakan ini zaman sulit. Kau tidak pernah bisa apa-apa kalau kau berikan pengaruh sebanyak mungkin kepada dunia yang mempengaruhi kau. Kau nggak bisa lawan dan keluar menjadi pemenang, betul? Jadi sekarang harusnya kita nggak punya pilihan lagi. Kecuali membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, amin. Amin, saudara. Dialah penolong yang lain yang dahsyat, luar biasa. Kalau saya bilang mah paket komplit ya. Kalau saudara beli ayam goreng saudara, ada paket yang nggak komplit sama paket komplit, betul nggak? Ada sambal hijau, sambal merah, sambal naon lah, gitu kan? Roh Kudus ini paket komplit, apapun masalah saudara, apapun ketidakberdayaan saudara, dia standby 24 jam buat saudara. Untuk apa? Supaya saudara bergerak dalam kebenaran. Dia ditugaskan oleh Bapa untuk membuat kita serupa dengan dia. Betul? Mencetak ulang, membentuk ulang. Saudara dikasih paket komplit, masih cari paket yang lain. Betul nggak? Itulah yang membuat anak-anak Tuhan statusnya Kristen. Tapi dia tidak pernah berjalan dengan kuasa. Mari kita rubah, amin. Jadikan Roh Kudus penolongmu, sahabatmu 24 jam. Saudara, Roh Kudus ini kalau kita tidak ajak bergaul, ya dia tidak pernah memaksa, begitu ya. Ya, Tuhan itu gak pernah paksa saudara. Makanya kalau saya kadang mau marahin orang, maksa mikir juga gitu ya. Pak Teguh, harusnya Pak Teguh begini. Kalau enggak usah di gereja ini. Pergi ke gereja lain. Misalnya gitu ya. Kenapa enggak pede? Kenapa enggak ini? Kemana nih?
Saya takut saudara. Kenapa? Roh Kudus saja nggak begitu. Gitu. Ngerti nggak? Tapi Roh Kudus menunggu. Ih dahsyat banget saudara. Saya kadang sedih kalau lihat Roh Kudus itu. Dia menunggu Pak Teguh datengin dia. Betul nggak? Ya kan? Dicuekin dia diam aja. Kalau saya bisa bayangkan begitulah. Ya, tapi begitu Pak Teguh bilang, Roh Kudus saya butuhkan. Dia akan curahkan semuanya kepada kita. Ayo saya akan gerakkan, saya akan pengaruhi engkau. Makanya jangan heran saudaraku orang itu bisa mengalami breakthrough. Betul nggak? Karena hatinya berbalik. Saudara mengerti nggak? Nangkep nggak? Jadi sebenarnya saudara ini dahsyat dan saya ini. Karena punya Roh Kudus dalam hidup kita ya. Amin. Satu ayat lagi ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 ini adalah firman yang sering kali saya sampaikan. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat saudara. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, upaya orang menyebutkan mereka pohon. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat yang keempat, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Saudara dikatakan yang pertama Roh Tuhan, ayat yang pertama kita lihat ya. Yesaya, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Saudara, kita tidak akan pernah bisa melayani dengan maksimal kalau Roh Tuhan tidak mengurapi kita. Betul enggak? Harus ada Roh Tuhan. Ya. Ketika Roh Tuhan mengurapi saya, Dia mengutus saya menyampaikan kabar baik kepada orang apa? Orang yang sengsara, yang letih lesu, terlantar, merawat orang yang remuk. Ya, ini satu-satu ada artinya, tapi panjang banget kalau kita ceritakan di sini. Untuk memberitakan apa sih yang dimaksud dengan orang sengsara, orang remuk, itu ada artinya, saudara. Tapi nggak mungkin kita ceritakan hari ini, ya. Untuk memberitakan tahun rahmat dan hari pembalasan kita, menghibur semua orang berkabung. Artinya karena Roh Tuhan Allah pada kita, kita menyampaikan kabar baik. Tuhan menyatakan kuasanya sehingga orang yang terlantar, orang yang tadinya sedih, yang terikat, yang diikat belenggu, yang ada sebagai tawanan, saudara, betul nggak? Memberitakan tahun rahmat, yang memiliki kain kabung, ya. Ya, itu dikatakan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyi puji-pujian ganti semangat yang pudar. Saudara lihat, ada transformasi. Kenapa? Karena Roh Tuhan Allah ada padaku. Betul? Iya kan? Kita datang kepada desa-desa yang tidak punya pengharapan, yang putus asa, terbelenggu, ada sakit penyakit, ada kain kabung dan segala macam. Tetapi karena Roh Tuhan ada pada kita, ditransformasi. Ya, mereka menjadi orang yang penuh dengan puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Bahkan mereka menjadi pohon terbantin kebenaran. Dahsyat sekali, betul, itu tugas kita, amin. Apa itu yang dimaksud dengan pohon terbantin? Pohon terbantin itu adalah pohon di mana dia tetap kuat walaupun banyak musim terjadi. Pohon yang paling kuat di dunia. Bayangin orang yang letih lesu, orang yang putus asa, yang terbelenggu, yang tertekan oleh karena Roh Tuhan Allah ada padaku, mengurapi aku, ditransform, betul? Diubahkan
Jadi orang-orang kuat. Bahkan orang-orang kuat ini, Yesaya 61 ayat 4, dialah yang menduduki kota-kota sunyi. Betul? Ayat yang keempat dikatakan, mereka, siapa mereka? Orang-orang yang tadi. Karena pertama, Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, roh Tuhan Allah ada padaku hanya seorang. Tapi di ayat 4 mereka siapa? Yang terbelenggu tadi, yang sudah tertransformasi hidupnya. Seperti pohon terbantin kebenaran. Itulah yang seharusnya terjadi. Amin. Akan ada banyak orang-orang kuat dilahirkan. Mereka akan menduduki kota sunyi. Amin. Membarui kota-kota yang runtuh. Maka itu saya merasa bahwa firman ini digenapi atas kota ini. Yang tadinya saya sendiri datang ke Lembang. Sekarang anak-anak rohani saya menduduki kota-kota sunyi. Betul enggak? Yang mereka tadinya putus asa, lemah, belenggu. Dan betul enggak saudara? Mereka menjadi orang-orang kuat dan orang kegerakan. Kenapa? Karena roh Tuhan Allah ada padaku. Ada seseorang yang membuka lebar-lebar. Roh Kudus bekerja atas hidupnya. Dan itu pun bisa terjadi sama setiap kita. Amin. Akhirnya saudaraku, kita tidak akan pernah bisa bergerak dalam kuasa mujizat kalau kita tidak bersama dengan Roh Kudus. Semua kita bisa melakukan kuasa mujizat karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Tinggal masalahnya apakah kau ajak dia bergaul. Amin. Maka itu mari ambil keputusan. Aku punya paket komplit. Penolong yang lain ada di dalam hidupku. Kalaupun aku punya apapun, aku akan berlari kepada Roh Kudus. Aku akan panggil dia. Karena dialah yang menunjukkan aku memiliki jati diri yang baru. Dia yang mempengaruhi secara ilahi untuk aku boleh hidup benar. Amin. Saudara bisa berubah. Saudara bisa sama seperti Kristus. Saudara bisa keluar menjadi pemenang. Bukan hebatnya gerejanya, bukan hebatnya pembimbingnya, betul? Bukan hebatnya gembalanya, tapi karena hebatnya Roh Tuhan yang kita miliki. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Ajar lebih dalam lagi kami mengenal Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tidak membiarkan bahkan memandang acuh tak acuh terhadap Roh Kudus. Tapi kami menyediakan diri kami untuk selebar-lebarnya bekerja sama dengan Roh-Mu Tuhan. Karena kami tidak pernah bisa terhubung dengan kerajaan Allah tanpa Roh Kudus-Mu. Kami mau Tuhan, kami mengalami kerajaan Allah. Kau berkata bahwa kami akan menerima kuasa untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya kami membiarkan hidup kami supaya Roh Kudus mencetak ulang, membentuk ulang hidup kami. Supaya hidup kami boleh terus mengalami kebenaran. Bahkan memiliki jati diri yang baru. Tidak bisa digoncangkan mengambil keputusan yang benar. Kami terus dipengaruhi oleh pengaruh ilahi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu menuntut
dan naik ke surga. Diberikannya Roh Kudusnya. Roh Kudus menguat dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di. Sekali lagi deklarasikan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Itu yang menjadi kerinduan kami. Roh Kudus, kami mau bergaul dengan Engkau bahkan 24 jam. Di waktu tidur pun kami terus terhubung dengan Roh-Mu Tuhan. Karena tidak ada penolong yang lain yang sanggup menolong hidup kami kecuali Roh-Mu. Yang tidak ada yang bisa mempengaruhi kami secara ilahi, yang membuat kami hidup benar, hidup kudus kecuali Roh-Mu. Tidak ada yang mengajarkan segala sesuatu dan membawa kami ke dalam seluruh kebenaran kalau bukan karena Roh-Mu yang kudus. Maka itu ajar kami untuk selalu senang bergaul dengan Tuhan, dengan Allah Roh Kudus. Kami tidak menjadikan acuh tak acuh dan mengabaikan Roh Kudus dalam hidup kami. Tapi kami mengambil keputusan, kami boleh bergaul karena kami terhubung kerajaan Allah lewat Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Cetak Tuhan
hidup kami lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Buat kami semakin melekat kepada Roh Kudus. Kemana sukre, mana sena, mana sukre. Rindu selalu denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Sekali lagi, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk ke perjamuan kudus yang bukan rutinitas. Setiap akhir bulan kita akan masuk dalam undangan Tuhan, yaitu melakukan perjamuan kudus. Percayalah, ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan atas hidup kita. Kita boleh mengalami kuasa kebangkitan dan kuasa kemenangan oleh karena darahnya di kayu salib menyelesaikan segala sesuatu. Bahkan yang paling berat sekalipun, maut, sudah dikalahkan. Dan kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Marilah dengan cara yang layak kita datang ke perjamuan kudus. Pastikan hatimu tahir, tidak menyimpan konflik batin, kesalahan. Kalaupun kau menyimpan, bereskan lebih dahulu, supaya kau mengalami kuasa berkat perjamuan kudus. Dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau belum mendapatkan, silakan, ada petugas yang akan angkat tanganmu dan silakan petugas akan memberikannya. Kalau sudah, angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala saudara Bapak Ibu. Dan saya akan membacakan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan sama-sama untuk bersekutu dengan tubuh Kristus yang sudah menghancurkan maut. Mari kita sama-sama. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur di atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita sama-sama bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Kristus melalui darahnya yang sudah menghancurkan maut, menghancurkan setiap sakit penyakit, menggantikan kutuk menjadi berkat, dan mengubah status kita menjadi anak Allah, ahli waris yang berhak menikmati seluruh kerajaan Allah dalam hidup kita. Mari kita sama-sama. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati Roh Kudus. Mari deklarasi Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Percayalah bahwa pekerjaan Roh Kudus akan semakin kuat dalam hidup Bapak Ibu. Pekerjaan firman Tuhan akan semakin kuat. Kau akan semakin haus lapar untuk bergaul dengan Roh Kudus. Dialah yang akan memimpin engkau di dalam seluruh kebenaran dan membawa engkau mengalami jati diri yang baru, tidak pernah tergoncangkan, selalu mengalami apa yang ilahi. Hidupmu akan semakin ilahi, increase, semakin naik dan tidak semakin turun. Kau akan mengalami progres demi progres dalam seluruh aspek kehidupanmu. Kamu akan mengalami akselerasi ilahi, percepatan ilahi, karena Roh Kudus yang bekerja kuat atas hidupmu. Dan engkau akan memiliki potensi yang maksimal, produktif bagi kerajaan Allah, dan selalu terhubung dengan kerajaan Allah, karena Roh yang bekerja kuat atas hidupmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat yang terbaik, Roh Kudus, penolong yang lain, yang diam dalam hidup Bapak Ibu Saudara, yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.